Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, kembali lagi di channel Firdaus Family WR. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan cara menyapi sesuai dengan pengalaman pribadiku. Disimak terus ya Mams videonya. Oke Mams, proses menyapi adalah proses final dari kegiatan kita sebagai seorang ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada anak kita, baik itu secara langsung maupun melalui proses memerah ASI ya Mams. Nah, jadi di usia anak yang 2 tahun kita disarankan untuk sudah menyapi anak kita. Tapi menyapi itu bukan suatu hal yang mudah ya Mams, karena kita diharuskan memberhentikan kebiasaan anak menyusu kepada kita yang sudah berjalan selama 2 tahun. Pastinya tidak semudah yang dibicarakan atau dilakukan oleh orang-orang yang harus kita lewati ya Mams, karena tiap anak itu kan memiliki sifat dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi di sini aku akan memaparkan bagaimana cara menyapi yang aku lakukan sesuai dengan pengalaman pribadiku sendiri. Nah, yang pertama, tips menyapi yang harus kita lakukan adalah dengan mensounding anak, yaitu dengan terus memberikan afirmasi kepada anak bahwa nanti adek agak dikurangin ya menyusunya, nanti adek bulan depan sudah stop ya menyusunya karena ASI umi atau ASI bunda sudah tidak bisa diberikan kepada adik. Jadi kita mensounding dengan cara kita sendiri kepada anak kita ya Mams, karena pada dasarnya kita sendiri yang tahu bagaimana harus menyampaikan suatu pesan kepada anak kita. Nah, intinya mensounding terus menerus. Aku selama mensapi ini mensounding anakku dari kurang lebih 1 bulan sebelum aku menyapi ya Mams. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan dalam proses menyapi adalah mengurangi anak kita menyusu kepada kita. Jadi kalau menyapi itu tidak langsung kita mau menyapi langsung kita berhentikan ya Mams, karena itu tidak boleh dilakukan seperti itu, karena anak kita ini sudah terbiasa menyusu 2 tahun, otomatis tidak semudah itu ya Mams kita memberhentikannya. Tapi kita harus memberhentikannya secara berangsur-angsur sesuai dengan usia bayi ya Mams. Jadi misalkan anak kita akan memasuki usia 2 tahun 2 bulan lagi ya Mams, coba kita sounding dari 2 bulan terakhir itu ya. Setelah di sounding kita juga terus mengurangi frekuensi menyusui anak kita secara berangsur-angsur, yang biasanya misalkan 5 hari sekali anak menyusu, kita kurangin jadi 4 kali sehari. Atau misalkan anak biasanya menyusu 5 botol, kita kurangi 4 botol ya Mams apabila Mams tidak menyusui langsung tapi melalui proses pumping. Jadi dikurangi sedikit demi sedikit sampai anak itu tidak terlalu meminta menyusu ya Mams. Jadi tidak terlalu dia sedikit-sedikit meminta menyusu kepada kita, sedikit-sedikit meminta ASI kepada kita gitu ya. Jadi harus dilakukan secara berangsur-angsur atau melalui tahapan-tahapan tertentu ya Mams, supaya anak tidak kaget dengan proses pemberhentian yang mendadak. Dan selanjutnya yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menyapi anak adalah dengan memberikan susu lain selain dari air susu ibu ya Mams. Jadi untuk anak yang di atas 1 tahun bisa diberikan juga susu UHT. Nah, aku di sini memberikan anakku susu kotak UHT merek Ultramilk ya Mams, yang berbagai rasa supaya anak suka. Jadi biasanya aku berikan sehari itu 1-2 kali dalam sehari. Jadi anak tidak terlalu menyusu ya Mams, dan juga anak sudah tahu bahwa susu kotak itu juga enak. Jadi dia
tidak terlalu meminta menyusu kepada ibunya. Selanjutnya juga bisa moms berikan susu formula sehari sekali atau sehari 2 kali untuk bisa menselingi anak supaya tidak terus menyusu kepada kita. Nah, untuk moms juga yang anaknya di bawah 1 tahun tapi harus segera menyapi disebabkan oleh suatu hal lain yang moms, bisa jadi karena moms kembali hamil atau lain-lain yang tidak bisa disebutkan di sini ya moms, karena banyak sekali pasti alasannya. Untuk anaknya yang kurang dari 1 tahun itu tidak boleh diberikan dulu susu kotak ya moms, tapi moms bisa berikan susu formula sesuai dengan usia bayi kita. Nah, selanjutnya yang keempat, setelah kita melakukan step dari 1 sampai 3 itu, kita akan siap kepada tahapan inti, yaitu dengan menstop anak kita menyusu ya moms. Jadi di sini kita harus benar-benar full tidak menyusuinya. Jadi diusahakan moms juga kalau anak meminta, moms arahkan dan sounding lagi supaya anak itu mengerti bahwa pada saat ini adik sudah tidak bisa menyusu lagi kepada moms. Jadi di sini moms juga harus sabar dalam menangani anak. Ya, wajar kalau anak ada tantrum, menangis, merengek dan lain-lain. Wajar karena anak itu yang biasa 2 tahun, selama 2 tahun penuh menyusu kepada moms itu tiba-tiba diberhentikan ya moms. Jadi pasti ada kebiasaan yang hilang, jadi dia merasakan sesuatu yang direnggut dalam diri dia. Nah, pasti di sini dia mengalami tantrum, merengek, menangis, berteriak dan lain-lain. Nah, di sini fungsi moms dan juga pasangan ayahnya supaya bisa sama-sama merangkul anak, menjelaskan dengan baik sampai anak mengerti dan paham. Juga dialihkan kepada yang lain ya moms, seperti misalkan kalau anak ingin menyusu kepada moms bisa alihkan dengan pemberian susu lain ya moms, baik itu susu formula maupun susu kotak. Atau juga kalau anak meminta menyusu lagi, moms bisa alihkan ke kegiatan lain, baik itu menulis, mewarnai, bermain di alam bebas dan lain-lain sampai anak tidak menanyakan lagi atau meminta untuk menyusu kepada moms. Nah, itu dia moms, tips-tips atau langkah-langkah yang aku lakukan untuk menyapi anak sesuai dengan pengalaman pribadiku sendiri. Pasti tidak mudah ya moms, tapi alhamdulillah aku memiliki anak yang mengerti ya moms dengan kondisi orang tuanya. Pertama, aku bekerja kan ya moms. Anak juga mengerti, anakku mengerti bahwa ibunya bekerja, dia mau menyusui dengan dot, ASI yang dimasukkan ke dot dan juga tidak bingung puting, alhamdulillah. Dan saat disapi selama 2 minggu aku memberikan pengertian kepada dia bahwa nanti jangan nyusu lagi ya teh dan lain-lain. Dia mengerti dan pada saat proses disapi dia juga tidak terlalu merengek untuk meminta ASI. Dia cuman bilang, "Umi sekarang sudah nggak boleh nyusu ya," katanya gitu. "Iya udah nggak boleh, main aja yuk," gitu. Dia malah ngajak sama aku sendiri. Nah, karena pada dasarnya aku selalu menjelaskan bahwa anak itu bagaimana orang tua membawanya gitu ya moms. Jadi di sini peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengertian kepada anak secara lembut dan juga secara asik sehingga bisa diterima oleh anak kita, sehingga pada dasarnya tantrum dan merengekan anak itu bisa kita handle sebelum terjadi ya moms. Jadi di sini peran ayah juga sangat dibutuhkan demi menguatkan moms, karena aku sendiri ya mom yang sudah menyapi anak itu, kadang kalau anak minta masih pengen memberikan ASIku kepada anakku gitu ya, walaupun pada dasarnya ini udah disapi berapa lama. Di saat anak meminta masih pengen gitu nyusuin, tapi kan karena waktunya sudah 2 tahun itu sudah harus di stop ya moms. Walaupun memang kalau 2 tahun lebih masih diperbolehkan, tapi karena aku berprinsip bahwa anak itu harus menstop menyusui itu di usia 2 tahun, jadi aku memberikan batasan sampai 2 tahun. Nah itu dia moms, semoga bermanfaat ya moms kita sharing di sini.
Dan untuk moms yang punya tips lain dalam menyapih anak, bisa tulis di kolom komentar ya moms. Dan juga kalau moms merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and share. Juga jangan lupa subscribe ya moms channelku. Terima kasih moms. Tetap semangat dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak kita, karena ASI adalah bentuk cinta kita kepada anak kita. ASI adalah satu kewajiban kita sebagai seorang ibu untuk memberikannya kepada anak kita, dan juga ASI adalah hak anak untuk bisa diberikan kepada anak kita. Nah, ASI juga adalah anugerah yang terindah ya mam, yang hanya Allah berikan kepada kita seorang ibu, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nenen Mams.